langsung disematkan kotak kotor Langsung. dan penilaiannya Langsung gugur lah, tidak gitu. penilaiannya tidak dilanjutkan. Selesai udah. Pahit banget. Nah, Ngeri banget itu. Ngeri. Ada perlombaan RW bersih. Satu Depok pasti maunya pasti lingkungannya mau bersih. Oh, iya. Yakin gua. Mau apalagi- pamer mereka. Ya. Apalagi Fight. Hadiahnya ya. Apalagi hadiahnya 1 juta aja juara 1. Ya. Pasti deh. Oke, bersih-bersih biar bersih. Nah, tadi kan oh iya bersih Ya bersih-bersih biar bersih tapi baunya masih nyampe nih. bersih baru bersih. Gimana Emang. Ini bawa Enggak. ini bawa sampah TPS Cipayung apa TPS liar nih? Nah, Dua-duanya sih. Karena dalam penilaian itu gede banget nilainya. Penilaian apaan? Adipura. Waduh. Adipura, berarti siap-siap Adipura nih. Kita goreng Adipura malam ini ya, Kak. Oke. Udah sejauh mana nih? Terakhir Depok tahun berapa, Ger? Dapat Piala Adipura? Tahun 2017 bulan Agustus 2017. Masa pemerintahan siapa tuh? Pak Idris dan Pak Pradi. Bang Pradi ya? Ya, Bang Tapi Pradi. itu masa transisi sebenarnya kedua pemerintah Jadi ini. persiapannya dari zaman Pak Nur, Pak Idris. Oke. Yang pas dia jadi ya dapatnya Pak Idris sama Bang Pradi. Prestasinya Gitu. patungan jadinya atau gimana? Tapi nih? Pak Idris sudah investasi di situ. Oh, ada investasi. Waktu jadi wakil ya. Iya, jadi wakil. Sampai sekarang masih ada tugunya. Masih ada memang. Masih ada. Ya karena emang baru sejarah Jun baru Ya. tahun 2017. Ya tentu harus diperbarui lah dengan Iyalah. Adipura lagi lah. Nah, ini Harus. kan masih ada maksudnya berarti udah puasa gelar lah, ibaratnya puasa gelar Iya. 8 tahun ya. 8 Oh iya, tahun. apa Sewindu? Ya kan? Puasa gelar. Apalagi di kementerian itu ada penilaian baru. Ini bikin berat. Deg-degan malah. Ini bikin berat. Ada kategori kota kotor. 4 kategori moe. Enggak, maksudnya Empatnya. iya Iya. ada Tambahan kategori ya? baru. Kategori kota baru. kotor. Jadi sekarang ini kalau kotanya tidak layak dipermalukan. Bener-bener dipermalukan. Iya, penyematan kota kotor ini dibentuk mempermalukan kota ya sebenarnya memalukan dalam tanda kutip in positive way. Jadi Ya, biar maksudnya buat motivasi sih ya. sebenarnya. Jadi gue jelasin nih ada 4 kategori sekarang yang dikeluarkan Kementerian LHK. Ya, Nomor 4 ini yang terjelek kota kotor. yes. Terus ada Sertifikat. sertifikat Adipura doang. Iya. Dan yang paling tinggi Paling tinggi. Adipura Kencana. Ini yang paling hebatnya nih. Nah ya. ini Nah, apakah kita bisa sampai Kencana? Amin. Ya tentu semuanya bisa karena prosesnya masih masih panjang. Sampai akhir tahun. Ya Sampai setengah Januari. semester lagi lah, ya 6 bulan 7 bulanan. Tapi lah. di bulan ini juga udah mulai Udah mulai penilaian. sebenarnya. Ya. Nah, 2 yang bikin hari ini kan kita highlight kebetulan memang teman-teman kita suruh bikin berita ini ada 2 sandungan besar yang menjadi kita anggap tantangan lah ya, bukan Ya. menjadi penghalang mah tapi tantangan. Ada TPA open dumping sama TPS liar. Kalau nanti penilaiannya ini masih ditemukan dua item ini, Yes. langsung disematkan kotak kotor Langsung. dan penilaiannya Langsung gugur lah, ibaratnya gitu. penilaiannya tidak dilanjutkan. Selesai udah. Pahit banget. Nah, Ngeri banget itu. Ngeri. Ya berarti di sini pemerintah kota juga harus serius. Kerja keras. Kerja keras dan serius. Jangan dianggap, maksudnya berita kita itu jangan dianggap Mendiskreditkan pemerintah. nah, jadi maksudnya ini jadi pengingat Mengingatkan, sebenarnya. betul Ya, Bang. betul. Iya. Kita kan watchdog, biasa saja. Iya biasa saja. Biasa Maksudnya jangan saja. dianggap lawan pemerintah, enggak. Kita Enggak. mengkritisi ini untuk membangun biar cepet-cepet loh segera. Ini banyak TPS liar sampai jumlahnya 112. Ya, biarpun Terus, memang itu data 2024 ya. 2024. Betul. Ya, tapi kan nggak mungkin dalam waktu setahun kemarin itu Jun bisa langsung nol kan nggak mungkin. Iya, Pasti iya, ada mungkin kan ada masih. penurunan. Masih ada, Dari data kita itu kan Cimanggis paling banyak TPS liar, Cimanggis. 25 itu gue hitung. Terus Sukmajaya nomor 17. Nah, 17. itu apa namanya? Ya PR lah karena memang ini termasuk juga mental masyarakatnya sih. Ya semua balik lagi ke masyarakat memang. Emang harus dari hulu ya Bang ya. Tapi dari masyarakat begitu juga dari pemerintah kota perlu adanya pengingat sebenarnya. Gitu. Ya udah kita aja ngingetin. Jadi kita ngingetin. jangan sampai kemarin udah jadi kota intoleran, sekarang jadi kota kotor gitu. Tapi kan kota intoleran udah selesai. Udah selesai. Jelas. Di zamannya Lepas. siapa selesainya nih? Ya, Iya. Pak Sufyan Sufyan Suri. Suri dan Pak Chandra. Pak Sufyan Suri dan Pak Chandra. Makanya dengan adanya penilaian baru ini
masih ada waktu gitu ya kan. Masih Oke. ada Nah, waktu. menurut Arnet gimana upaya apa yang udah dilakukan sama DLHK dan apa yang harus dilakukan sama pemerintah kota? Nah, jadi gini ya Bang, betul ada 112 TPS liar ya Bang. Dan emang sebelumnya pemerintah Kota Depok juga pernah dapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup waktu Ya, di tahun ini juga Di kok. tahun ini ya. Ya. Di tahun ini soal TPA Cipayung Yang masih open dumping ya. masih open dumping, betul. Dan sampai sekarang pun mungkin masih melakukan kayaknya open masih. dumping ya Bang ya. Masih. Nah, mungkin ya pemerintah saat ini sedang gencar ya melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan ini nih permasalahan ini. Kayak kemarin Pak Supian Suri sendiri, Pak Wali Kota sendiri sempat di postingannya ya dia pengen melakukan apa Ral namanya Ral? Apa ya namanya? Itu yang mengubah ini ya sampah menjadi Betul, listrik Bang. ya, energi. Ya. Jadi ada beberapa poin yang sudah dipenuhi sama Itu masuk PSN tuh, proyek ya, strategis nasional. strategis nasional betul. Oke. Ada beberapa poin yang memang harus dipenuhi sama pemerintah Kota Depok, tapi ada satu yang dinilai sulit karena lahan TPA ini harus luas begitu ya. Ada penambahan lahan, harus ada penambahan Harus lahan. ada penambahan lahan. Memang ada upaya pemerintah Kota Depok Nambah mau 3 ya? pembebasan 3 hektar Nambah lagi. 3 lagi, 3 Tambah hektar. 3 hektar betul. Dan masih memang belum didapat ya karena cukup sulit karena di Kota Depok sendiri sudah cukup padat begitu ya. Ya ini memang tantangan berat, apalagi untuk dinas DLHK ya. Apalagi DLHK saat ini kalau dari pandangan kita di redaksi nggak ada gregetnya. Sebelumnya itu ada namanya OTT, operasi tangkap tangan, Betul. tangkap tangan Pembuang pembuang sampah liar ya? Yes, itu sampai sekarang nggak ada lagi. Ya, menurun tuh Bang. Bahkan udah sampai ini apa namanya kalau Biar di- biar viralnya doang. di sidang apa ya? Apa? Tipiring. Betul, sampai kita ngikutin ya sampai di Tipiring. Mungkin sebenarnya ini bisa menjadi efek jerah buat masyarakat ya, tapi ya semangat itu sedikit menurun di akhir-akhir ini ya, Bang ya. Iya. Coba mungkin itu digalakkan lagi supaya masyarakat juga sadar ya karena emang harus ada kolaborasi untuk menuntaskan permasalahan sampah ini agar nggak bau kemana-mana lagi yang tadi dibilang itu. Nah tadi juga teman-teman coba minta konfirmasi ke pengamat lingkungan ya. Tadi ada teman-teman nanya katanya coba buat sebenarnya sosialisasi yang kuat aja dulu dan dengan di samping itu juga dengan tindakan yang nyata begitu ya. Jadi aktif keduanya ini sampai akhirnya masyarakat sadar gitu. Terus juga masalah bank sampah juga yang tadinya jor-joran banget betul Bang. Sosialisasinya. Ya, ini ya terkikis kayaknya entah apa yang ada di benak teman-teman di LHK Mungkin sendiri. kepala dinasnya mau jadi sekda kayaknya. Oh, iya. Nanti dulu dong. Nanti dulu. PR Ya, gede nih. jadi misinya ke situ dulu gitu ya. Jadi nggak kepikiran gitu. Iya. Gimana jadi sekda dulu deh nih gitu. Judes banget. Ya, benar. Oh, gitu. Tapi ada sebenarnya gini. Kalau kita mengaca dari Kota Bogor itu ada terobosan namanya Bogorku Bersih. Betul. Dia bikin perlombaan RW bersih. Ya. Dan dia benar-benar menyosialisasikannya jor-joran. Iya. Dan hadiahnya itu bukan 5 juta juga, sampai ratusan juta. Nah, di situ harusnya bisa mengadopsi lah ibaratnya gitu. Pernah kita. Pernah, tapi kan Itu lama sekali. itu juga hadiahnya nggak gila, nggak Ya, kecil juga. itu tahun berapa? 2012-an ya, 12, Ya. 2013 gitu. Karena emang kita yang garap. Nah, itu kita yang garap Kita yang memang. garap. Rada Depok diminta sumbangsinya lah untuk Saat itu kepala Saat itu dinasnya Pak Ulis. Pak Ulis ya. Nah, maksud gua kenapa sih yang kayak gini-gini itu nggak diadopsi atau dilanjutkan? Karena mungkin sekarang gini, orang mana ada sih yang mau sosial di masyarakat, ya kan? Oke, bank sampah dipilah, itu ada buat tabungan ini, tabungan itu. Tapi kan di ujung-ujungnya juga kan cuma pribadi jadinya kan, buat pribadi sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya lingkungan, ada perlombaan RW bersih. Satu Depok pasti maunya, pasti lingkungannya mau bersih. Oh, iya. Yakin gua. mau pamer mereka. Ya. Apalagi Hadiahnya ya. apalagi hadiahnya 100 juta aja juara satu. Ya. Pasti deh, gue yakin. Maksudnya jangan pakai APBD juga. Di sini kan kita banyak CSR. Ya, betul Bang.
Iya. Banyak. Libatkan Ada, ya. ada, mohon maaf, gue merek, ada PLN, ada Pertamina, banyak Bang. BJB. Nah, BJB. Ya, dilibatkan itu ya, Kayak Bang, ya. gitu Tapi maksudnya. Pabrik tapi juga sebenarnya banyak. kalau pakai APBD pun bisa ya melalui Boleh. sinergikan dengan program 300 juta per RW itu ya Bang. Bisa. Jadi untuk melaksanakan kegiatannya itu menggunakan anggaran yang 300 juta tadi. Nggak tahu, kalau itu kan udah ada pakemnya dari Musrembang. Kalau misalnya dimasukkan ke situ bisa nggak? Nah, gitu kan masalahnya. Jadi nggak bisa. Nanti nggak bisa dipakai ini dong jalan-jalan. Apa namanya? Jara, Bang? jara. Jara. Bukan Tapi- Wisata rohani. Wisata religi. Ya, Wisata religi ya. Ya ini intermezzo. Tapi benar tuh Bang, jadi kan ini ya benar, itu persiapannya nih cukup ya kalau dibilang masih ada waktu, tapi ini sangat sempit ya. Betul, tapi boleh coba kita inovasikan, kita pakai terobosan itu dengan melibatkan teman-teman swasta. Pasti. Untuk bagaimana dalam waktu dekat ini kita berkolaborasi, adanya RW bersih dengan dilombakan begitu ya, dengan nilai hadiah yang besar. Tapi emang gua yakin juga pasti semangat banget nih RW nih. banget Dan Ed. itu Itu mah udah pasti banget. Sebulan 2 bulan clear itu sudah Iya, itu Bang. dikasih aja piala bergilir wali kota. Nah, Sepakat tuh Bang. Piala bergilir. Jadi gini, memang kalau sampah ini, gua ngutip dari Kementerian LHK ya, memang harus dientaskan dari hulunya. Iya. Artinya dari rumah tangga. Dan saat ini memang pemerintah sudah melakukan itu dengan melakukan inovasi budidaya maggot. ya. Oke. Maggot. Dan memang sudah ada upaya pemilihan sampah Ya, Udah. jadi udah ada upaya di UPS. Jadi memang biarpun memang sampai ke TPA masih ada, tapi berhasil ditekan lah, berhasil ditekan. Cuman itu tadi memang kalau Kementerian LHK-nya saklek ya TPA-nya masih ada ya nggak bisa Selesai. berarti ya. Biarpun memang intensitas volume sampahnya sudah menurun. Kita seberapa kebut maggot bisa makan sampah ya kan. Sementara budidayanya kan ada waktu Terus, lagi. ada waktu. Nah, kita penilaian sudah Tinggal dekat berapa bulan gitu. lagi ya, Bang? Ya, Januari ya? Iya. Januari itu udah final, Februari Diumumin. diumumin ya. Mas, berdasarkan jadwal dari KLHK, Agustus Oktober itu pembinaan pendampingan ke seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Nah, sementara penilaiannya di ke lapangan di KLHK itu November sampai Januari. Dan diumumkannya itu Februari 2026 saat Hari Peduli Sampah Nasional. Ya bisa lah, misalkan artinya kemarin sempat yang menjadi kontroversi adalah program insinerator. Ah. Kalau gua sih positif-positif aja, yang penting insineratornya memenuhi standar kualitas dari Kementerian LHK Lingkungan sendiri. Hidup. Jadi apalah bentuknya, entah sertifikat entah apa. Kan kita berpikir kalau insinerator itu singkat untuk bukan mengurai malah memusnahkan lah ya. Ya, memusnahkan karena dibakar sampah. kan. Biarpun saat ini kita sudah punya insinerator, cuman kan kemarin tersegel tuh, disegel karena mungkin dianggap belum ini. Sempurnakan aja berarti Ya. insineratornya, alatnya. Jadi jangan menjadi disegel, udah begitu aja lepas. Nah, Dan memang yang paling tinggi itu nanti dari Kementerian LHK itu adalah meminta setiap kota kabupaten itu menerapkan disebut sanitary landfill. Jadi itu yang dipendem di dalam tanah, tidak lagi open dumping berbentuk gunung-gunungan sampah gitu. Itu yang paling memang tinggi karena di Indonesia juga mungkin masih sangat sedikit yang bisa menerapkan itu. Tapi itu memang menjadi solusi terakhir. Di Bogor pun di kabupaten kemarin, ketua DPRD-nya Pak Sastra ini meminta TPA Galuga menerapkan sanitary landfill. Setelah kan kemarin ada jatuh korban longsoran tanah itu menerima operator alat beratnya. Seorang ASN juga itu. ASN. Jadi ya itu PR besar dan setahun 2 tahun memang nggak menurut gua belum terpenuhi. Itu goal jangka panjang lah. Goal jangka pendeknya gimana kita memusnahkan sampah dulu nih, sementara penilaian sudah jalan terus gitu. Seenggak-enggaknya gini, maksudnya dari pemerintah kota ada statement, udah kita nggak open dumping dan TPS liar kita babat habis. Nah, tapi ada solusi juga, misalnya tadi itu dia, kalau masih ada lahan-lahan pemerintah kota Depok yang aset, yang tadi yang bicara aset, kan masih bisa di pendem itu di situ masukin tuh. Mungkin, untuk ya. saat ini terbaru, maksudnya sampah baru, bukan sampah yang ada di Ya. TPA ya. Ya, Nah, benar, sampah benar. baru
Banyak masuk ke deh. situ gitu. Itu kan nggak bau juga jadinya nanti. Iya. Kayak ibaratnya kayak kita ngeruk kayak kuburan sampah nanti gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau ngomongin soal insinerator, Kodim Depok itu punya inovasi bang di. Oh yang kemarin TMMD. Ya, TMMD. ini inovasi ini dituangin dalam kegiatan TMMD kemarin. Jadi dia itu ada 2 alat insinerator di situ. Cuman dia sistemnya itu olah sampah yang habis gitu bang. Jadi sampahnya itu nggak ada gitu. Benar-benar hilang. Jadi Zero dibakar, waste. hilang, zero waste, benar. Oh. Nah ini diasumsikan kemarin ya, misalnya jumlah sampah produksi sampah nih di Depok itu kan dalam sehari itu ada 1.200 ton, ya kan. Nah kapasitas olah dari insinerator ini sendiri ada dalam sehari itu bisa menghabiskan sekitar 50 sampai 60 ton. Ya tinggal dikali aja. Butuh berapa insinerator alat insinerator itu untuk memusnahkan 1.200 sampah ini gitu. Tinggal sistem open dumping di TPA Cipayung itu ya diselesaikan aja dengan cara Langsung masuk ke situ. Ya. Insinerator itu. Ya bisa produksi sampah harian yang dihabiskan gitu. Itu artinya. Karena memang Ya emang keren sih Pak Dandim itu. Cara singkat insinerator itu cara singkat. Iya. Kenapa? Pak Dandim keren, inovasinya tuh bagus. Ya itu Bener. kan maksudnya itu dia ada, maksudnya Pemkot Depok itu nggak sendirian Iya. loh Iya. membebaskan sampah. Sebenarnya banyak institusi-institusi lain yang mau bekerja sama sebenarnya, kan tinggal dikolaborasiin seperti apa maunya ya kan. Mungkin ada solusi lain Net dari untuk Pemkot Depok untuk mengentaskan sampah. Kalau itu tadi yang gue bilang Bang. Tadi kan udah ada lomba untuk apa lagi gitu. Ya mungkin lebih digalakan aja ya Bang ya, dan misalnya untuk TPS liarnya begitu, OTT-nya lagi coba buat di galakan begitu ya Bang, sampah dan pemilahannya, atau UPS-UPS yang mungkin masih yang udah terbengkalai atau udah tutup di beberapa kecamatan bisa coba Diaktifkan kembali gitu Bang, karena kan itu lahannya udah ada, bangunannya udah ada, mungkin terus pekerjanya insentifnya bisa dinaikkan, pesaponnya kayak sesuai dengan Pak Gubernur saat itu menyampaikan ke Pak Wali Kota ya, untuk misalnya honor teman-teman pesapon ini bisa dinaikkan supaya semangatnya mereka bisa membuat Depok jadi meraih adipura, atau enggak jangan sampai kota terkotor deh Bang begitu. Iya, ini mah jangan kotor-kotor ya kan. Jangan Bang. Karena Ya, pesapon itu Adipura doang bagus lah. Ada Ya, bencana tinggi, Tinggi sulit kayaknya. sulit. pesapon itu ternyata masuk juga ya dalam hitungan, jadi penilaian Adipura ini dibagi-bagi nih. 50% itu untuk pengelolaan sampah dan kebersihan, 20%-nya untuk alokasi anggaran, dan 30%-nya itu kapasitas SDM dan infrastruktur. Nah, pesapon itu masuknya itu di situ. Jadi artinya memang penambahan pesapon ini perlu dan memang masuk dalam kategori penilaian. Iya. Artinya gini, maksudnya gini. Kita tarik benang merah ya. Kenapa sih Depok masih banyak TPS liar sampai 100 kan gitu? Apa sih yang sudah yang diberikan fasilitas sama Pemkot Depok? Kenapa sih TPS liar itu masih banyak akhirnya? Itu kan harus perlu di apa ya? Jadi Ya, ada kajian. jadi kajian dan harus difikirkan. Kalau menurut gua, coba Gerat atau Arda atau Turjun lihat deh di sepanjang jalan, ada nggak tempat sampah? Ada nggak? Iya. Sesederhana itu Bang. Sesederhana itu. Harusnya nih kalau pemikiran gue ya atau redaksi nih ya, kenapa nggak di tahun besok kita punya program 1.000 tempat sampah pemilahan gede gitu maksudnya di setiap jalan yang utama Ya. itu lebih gila maksud gue. Itu kalau di situ nggak sadar juga berarti ya emang manusianya, mentalnya, gitu. SDM-nya. Coba lihat, ada nggak tempat sampah? Nggak ada kan? Disediakan gitu. Fasilitasnya yang kurang, makanya tempat liar itu Buangnya ke got semaunya gitu. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi OTT nih Bang Arnet. Jadi gue pernah liputan nih soal OTT ya kan. Gue lupa ya sekitar tahun 2022 kalau nggak salah itu OTT itu. Jadi DLHK cuman nangkep 8 orang lah kira-kira dalam setahun itu. Ya kalau nggak salah ya, nanti bisa diralat itu jumlahnya. Tapi poinnya begini. Jadi ternyata jam tayang pembuang sampah liar ini di subuh nih Bang biasanya. Ya, Di subuh mendekati pagi. Pastinya. ya, dan tersebar di beberapa lokasi. Nah ini kan pertanyaannya yang OTT-nya, yang mau OTT ini masih tidur atau enggak nih? Ya yang buang sampah itu kalau kayak gitu berarti orang yang mau berangkat kerja pagi, dia Ya. naik motor, dia udah rapi itu, mau ke stasiun parkir motor ya
sampah Sekalian di ya. malam, tang buang gitu. Tapi memang Siapa yang ada mau- titik-titiknya loh. Ada. Salah satu di Jalan Raya Bogor ya, di depan Gapura Kostrad itu agak maju Sebelah kiri ya, sedikit. sebelah kiri ya. kiri. Iya. Di Banyak itu, banyak di Jalan memang. Margonda juga ada. Iya. Ya kenapa sih mereka ngebuang sampah aja? Itu kan liar, ya kan itu dia liar. Tapi mereka bisa patuh, bisa kompak gitu buangnya di situ, Situ, Bang. ya itu karena dimulai. Nggak ada karena fasilitasnya berarti. Iya, karena dimulai satu, didiemin tuh, dua lagi, ya udah situ terus, udah sampai dia Diam kan, menjadi gunung. diam kan jadi pembiaran berarti boleh. Sangkain ya. Iya kan Iya. begitu. Nah boleh itu ya udah legitimasi tuh boleh tuh berarti di situ tuh. Makanya sebenarnya juga di kementerian mewajibkan ya APBD sebesar 3% itu ya Bang ya, Iya, untuk benar, 3% dialokasikan untuk penanganan sampah dan maksudnya coba pemerintah coba melihat itu apakah sudah 3% gitu ya, makanya agar tadi tuh Bang misalnya 1.000 tempat sampah yang sudah, maksudnya yang udah Yang kuning hijau itu ya, kebagi tapi dua itu tuh. lebih besar lagi kalau bisa Jun, karena biar kalau udah numpuk banget tinggal angkut armada sebenarnya gitu. gampang bener, armadanya bener, tinggal dia karena mereka udah tahu. Ya fasilitasnya itu yang Fasilitas. belum ada. Kalau Iya. emang gue lihat, apalagi di Margonda, lihat ada nggak tempat sampah? Nggak ada kan? Ya paling tempat sampah kecil aja yang disediakan sama pengusaha. Iya. Terus kadang gini, ada ada kepikiran khawatir nanti hilang diambil orang. Kan ada CCTV. Ya kan? Maksud kita udah canggih loh. Maksudnya kenapa sih yang kayak gitu-gitu? Maksudnya nggak diterapkan gitu. Ya. CCTV udah ada di Margonda udah banyak. Tinggal ambil, kalau ada yang nyolong tinggal kita. Ya, Cuman proses yang nyolong tindak, emang gitu. tempat sampah dicolong yang kurang ajar. Ya kan namanya manusia ya kan. Urusannya perut. Iya, kotak kamalnya jebol ya. Tutup selokan. Langganan lah kalau Margonda itu. Nah, sekarang apa nih upaya Pemkot, maksudnya upaya dinas sendiri untuk mengejar kekurangan nih dari biar minimal kita dapat Adipura atau sertifikat Adipura aja, jangan sampai kotor-kotor. Jangan. Ya paling Sejauh ini itu. udah sejauh ini Jun. Ya kemarin kan kayak contoh Pak Wali Kota sendiri kan sudah turun langsung tuh yang di Cimanggis ya waktu TPS liar tuh ngangkut yang sampah jadi taman. sendiri, ya jadi taman. Jadi memang menurut gua tim itu harus dibagi dua dulu tuh. Di LHK ada satu tim yang mengurus TPA, satu lagi tuh mengurus TPS liar bersama Satpol PP dan lintas dari RT RW. Jadi dalam waktu 3 bulan 4 bulan ini menurut gua dari 112 itu bisa lah ditekan. Jadi ketika tuh sampahnya udah diangkut segera ditanemin lah. Iya, jangan didiemin ya. Ya segera ditanemin atau dibuat apa gitu kadang-kadang kan kita bikin baliho semoga mati kecelakaan juga nggak berfungsi Nggak juga. berfungsi Itu juga, lucu-lucuan tetap doang aja, jadinya iya. meme aja kan. Itu segera bersama Satpol PP melakukan inventarisasi pendataan dari TPS liar, udah diangkut, segera tanam apa, kan kebanyakan TPS liar itu kan tanah kosong lah ya, tanah kosong yang agak legaan dikit dibuang sampah di situ. Memang kalau di Margonda ya agak aneh sih karena memang waktu itu dibuangnya deket trotoar tuh deket Iya, jembatan kemarin penyeberangan tuh. orang itu ya. Agak aneh aja itu karena itu bukan tanah kosong atau apa. Jadi Depan gang loh itu. ya balik lagi ke mentalnya lah. Kalau OTT itu kalau bisa ya orang ketangkepnya ya dipermalukan, pasang fotonya, Iya. ditebar di mana kek. Diviralkan lah. Iya dipermalukan aja secara Benar-benar sosial gitu. Libatin Pemkot sama masyarakat ini juga jangan lupa nih Bang, ada satu mata di swasta ya, ada satu satu peran penting yaitu teman-teman anggota DPRD nih Bang, anggota Ya. dewan, wakil rakyat tuh ya, yang memang harus ada kesadaran mereka karena mereka misalnya punya konstituen, mereka punya ini untuk mengaktifkan atau enggak mensosialisasikan ya, menyiapkan tempat sampah misalnya begitu ya, Ya. terus menggalakkan ya misalnya dari kocek pribadi ini kan untuk kota Depok ya, Ya. yang emang sama-sama semangatnya untuk kebersihan kota, dan coba teman-teman DPRD juga aktif untuk misalnya ayo jangan buang sampah. Ya udah ntar gua kasih tempat sampah nih ya, lu di situ ya. Ya. Nah, jadi aktif tuh. Jadinya ya jadi itu kan terkoneksi ya. Terkoneksi Maksudnya semuanya, terkoneksi. betul. Ya, jadi tempat Jadi sampah jadi bahan politik nggak apa-apa lah tempat sampahnya nih. Saya kasih Yang tempat penting sampah. kan bersih intinya. Iya, Ya. mau ada foto gua kayak di situ atau Nggak apa masalah, terserah. Bang. Warnanya biru.
Kenapa nggak boleh? Kenapa? Kan jadi ada yang warna Kenapa? biru, ada yang warna merah. Ada Jadi ada merah, biru sama kuning. Kuning, merah, biru, hijau, Kan Hijau, tiga hijau, R, hijau, tiga nggak R, ada tiga tiga R. biru, hijau. Arang aja lu. Nah, maksud gini, iya benar. Kemungkinan maksudnya DPRD itu kan sering ada reses ya. Jadi reses itu jangan melulu mengakomodir ya, infrastruktur, Betul, apalagi maksudnya kayak gitu. Itu kan perlu juga jadinya benar. Mungkin bisa juga gini. Kenapa enggak bikin bukan bikin ya, apa membeli tempat sampah yang kayak DLK tuh apa satu yang mobil tinggal angkut doang, tinggal masuk tek angkut. Oke. Menyediakan setiap satu RW kayak Iya. gitu-gitu kan. Di press gitu ya. Iya, bukan di press Jun, maksudnya tempat buang sampah aja ya, tapi Oh. tinggal DLK ngangkut. Tinggal angkat ya? DLK ngangkut, buang di tempat yang tadi kuburan kosong itu yang baru tek. Kan jadi sanitary rapi, jadi landfill. terkoneksi sebenarnya itu. Tapi negesin yang tadi soal TPS liar. Jadi sebenarnya Pemkot Depok tuh tinggal menggalakkan aja lagi. Seperti di awal setelah wali kota dilantik, ya kan? Itu ada satu TPS liar yang ditutup. Memang itu tadinya itu TPS milik warga, tapi karena posisinya ada di Jalan Raya Jakarta Bogor di Yes. Kelurahan Tugu. Yes. Dan dapat komplain, jadi akhirnya memancing reaksi gubernur dan akhirnya Pak Wali turun ke sana dan ditutup langsung itu. Ya, itu kan Sekarang baru- jadi taman. Sayangnya, Sayangnya? dinas, kecamatan atau kelurahan maksudnya nggak mengikuti hal itu. Udah selesai di situ, nggak ada lagi, nggak ada. Karena ada Pak Walinya Nah aja. iya, jadi cuman Oke. nggak ada di tempat-tempat lain tuh nggak ada. Capek banget gitu. kalau Pak Wali sampai 112 disamperin semuanya sama Pak Wali. Babak belur ya. Tapi kayaknya bakal disamperin Bang ke 112 ini. Karena udah mulai Semangat Pak Wali. keliling ya, rakor di masing-masing kecamatan ya. Itu bagus, tapi percuma kalau misalnya maksudnya di kecamatannya sendiri nggak ada kayak semangat Pak Wali, sayang sekali. Ya, itu. seremonial aja gitu ya Bang Iya. ya. Ya cuman takut sama Pak Walinya. Ya. Cari muka sama Pak Wali. Iya. Tuh Pak Nah. Wali tuh. Terkait ini juga lucu juga nih, UPS, karena kebetulan gue pernah tugas di Cinere Limo. UPS Krukut itu pernah dibeli, bukannya dibeli, gue kayaknya sewa. Bangunannya udah ada, sekarang juga masih ada bangunannya, nggak tahu itu sejauh mana, kenapa nggak aktif. Terus ada di Cinere, sekarang Cinere itu udah bener-bener udah hilang. Saya udah nggak ngerti gue itu sewa apa beli. Yang di pinggir jalan, di Jalan Bukit Cinere. Kalau yang di Krukut itu di jalan deket tol, lupa namanya. Terus satu lagi UPS di Pangkalan Jati, kayaknya kalau ini masih aktif tapi nggak tahu sejauh mana aktifnya. Yang jadi pertanyaan itu, oh ada di Grogol, ada juga di Grogol UPS juga. Nah itu nggak tahu tuh aktif atau enggak. Jadi maksudnya upaya-upaya itu kan maksudnya Banyak yang mati suri lah ya. Nah, maksudnya mati suri apa memang disengaja udah hilangin aja. Soalnya jatuhnya itu awalnya itu sewa, dulu namanya kan pernah ada kasus yang UPS UPS Gate. Gate. Nah, Ya, itu kita yang masih bikin, nyambung. ya. Nah, itu nih yang kayak gitu-gitu tuh maksudnya. Kalau masih ada, sewa masih ada, kenapa nggak diaktifkan lagi kayak gitu-gitu? Maksudnya banyak sebenarnya DLK itu, cuman nggak tahu nih DLK ini nyaman dengan yang udah ada terusin aja apa gimana, nggak ngerti, nggak ada inovasi. Ya. Gebrakannya. Ya, Ya, ya harus menang tapi gimana caranya? Ya harus menang Bang. Pak Wali Ini untuk gimana kita nih, Pak Wali? mengingatkan nih Pak Wali, Pak Wakil. Ayo ya, apalagi Pak Wakil juga waktu itu pernah nemuin TPS liar di belakang Pasar Agung ya Pak Wakil ya, Oh, dan iya. dia janji sendiri buat Itu lagi kampanye ya? Iya Bang. Itu masih kampanye ya? Ya makanya coba kita siapa tahu dia agak lupa Bang begitu ya Ya Bang. kita ingatkan. Kita ingatkan nih supaya TPS Karena kita liar sayang yang kita. ada- yang ada di belakang Pasar Agung itu dengan melibatkan teman-temannya Pak Wakil yang pernah di UI gitu ya, ahli atau enggak Nah, ini kan ada Iya. universitas ternama. Iya. Misalkan bisa kita misalnya bisa minta masukan atau apa gitu ya Iya. agar lebih efektif dalam beberapa bulan ini akhirnya Depok bisa meraih itu tuh Adipura. Nah, satu lagi. Kencana nih ya. Terkadang Amin. gini, Amin. sosialisasi pemilihan sampah. Tapi kalau yang di kelurahan atau di kecamatan yang disosialisasikan orangnya itu aja. Ya, yang dikasih Ya reward kan, itu aja. Itu aja. Itu aja. Terus udah kalau udah sampai di rumah mah udah nggak diimplementasikan nggak yang ada. Nah itu gimana caranya pemerintah Kota Depok agar bisa menggugah hal-hal kayak gitu. Sentuh Nah, pelajar menurut gua ke sekolah. Iya. Ke sekolah ke apa namanya mau SD, SMP, SMA. Apa sentuh mulok lah, bagian dari mulok kan. Boleh. Bisa lah.
Jadi anak SD diajarin mengolah sampah mungkin sampah bersih lah ya, sampah yang enggak ini. Ini bisa bernilai pakai lagi nih. Jadi setidaknya menggugah kalau sampah itu bukan semuanya bisa langsung dibuang, bisa lagi dimanfaatkan. Bisa jadi keterampilan tangan juga. Yes, keterampilan gitu. kayak tas-tas ini Takes kan gitu, juga ketakes banyak. kalau dulu ya. Berarti kan lintas sektor gitu, benar-benar lintas OPD. Ya. Bisa juga dilihat di ini ya Ral ya. Kalau yang gua apresiasi pribadi nih ya, waktu gue juga pernah di Cipayung, ada Pak RW 7 Ratu Jaya tuh, namanya Pak Sanusi tuh. Wah, Nah, halo kalau Pak Sanusi. ya kalau datang ke situ lingkungannya tuh asik banget gitu. Dia Asri lah ya. iya Bang. Jadi dia dari sampah misalnya teko dijadiin akuarium sama dia. Apa gelas-gelas bunga, pot ya. bunga Lampu gitu. hias. Lampu hias sama dia bagus tuh. Jadi dan itu dia bukan seremonial ya, dia emang aktif sampai sekarang. Sampai sekarang dia masih konsisten, komitmen buat ngejaga lingkungannya itu. Dan itu maksudnya bisa lah teman-teman di RW bisa buat atau bukan belajar ya, atau enggak saling bertukar. Ya studi banding. Studi banding ke situ ya, studi banding.